intinya Yesus selamat, kan itu ya. Isa selamat. Itu intinya. Yang esensial kan di situ itu. Dia cari yang bukan esensial. Bukan masalah krusial yang dicari. Siapa yang diserupakan? Sakit jiwa tuh. Ada lagi kemarin entah apa pertanyaannya, tiba-tiba yang ditanyanya selalu yang nggak krusial. Oh itu tadi loh, dia ada nanya gini nih, tunjukkan dalil kalau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa. Coba. Aduh. Ku tak percaya. Aduh. Mengapa? Mau jawab apa coba kalau kayak gitu? Mau jawab apa coba? Jadi kan hotel ini sama sekali ilmunya tidak ada. Hari ini kan Bang P, alhamdulillah kita dikirimkan suri toladan tuh dari kalangan manusia juga, seorang nabi dari kalangan manusia, Nabi Muhammad, ya kan? Untunglah dia dikirimkan dari kalangan manusia, sehingga kita bisa mencontoh dia, mengikuti dia. Tuh tengok yang di sebelah, dikirimkan contoh Tuhan. Di mana mau niru Tuhan juga? Makanya nggak ada satupun yang dibuatnya. Tapi ngaku aja dia pengikut. Apa yang diikutinya? Gak ada, gak bisa. Macam mana mau ngikutin Tuhan yang gak aja? Kalau dia bisa lah Tuhan. Mana mungkin kita ikutin dia? Ini kalau tukang typing begini nggak berani naik biasanya nih. Ini dijambak dari tadi juga nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh, ini Bang. Coba Abang ke masuk Mika itu coba. Saya setiap malam tuh dia Nggak usah, jangan. Siapa? Mikana. Iya, Mika itu loh. Suruh buka blokirku biar aku masuk situ. Iya, saya tiap hari dengernya sampai aku tuh Ngapain abang dengar di sana bang? Iya. Kalau abang dengar di sana dia makin jadi, makin dia buka terus. Coba nggak ada yang nengok. Iya, Tutup iya. dia bang. Bagus abang tengok-tengok di Apologen sini. kalau apologen nggak akan dinaikinnya kecuali kita ganti akun. Mikana itu dimusuhin Oten sendiri, ya. Udah banyak itu musuhnya Mikana dari Oten sendiri itu. Dia dibidatkan sama Kristen. Iya. Iya, tadi kan saya dengar dari penjelasan ini abang otak cerdas ini, abang-abang semua ini kan kayaknya untuk mematahkan dianya itu gampang sekali. Gampang bang. Tapi masalahnya nanti kita diturunin. Katakan bang, semua hotel nggak mampu depan sama buktikan sini yo. Suruh naik satu sini siapapun dia. Iya bang, makanya Semua kalau hotel siapapun dia, JK, Erben, Mikana sudah pernah ada VT-nya tuh ya. Bahkan Paul Jang pun sudah pernah aku patahkan. Kiamat aja tekeng lari. Iya, nggak ada bang. Untuk banyak gede kandang. Suruh kemari dia. Aku pastikan mencret. Edis sambil garo-garo pantat dia lari. Kenapa apa itu bang? pas di situ kalau dianya kalah debat, Ya kita dia diturunin. marah sekali. Aku udah pernah dapet Edis di rumah dia. Udah di mute-nya. Habis itu beberapa kali aku diturunkan si JK juga, RK sama Gus Albert. Itu untuk topnya tuh. Kalau nanti nggak ada. Nah apa Nabi lupa 6. Kalau nikah kurang gitu. Yang agak lumayan Ya, tuh. selamat malam Ampi. Ya mak Ampi. Selamat malam Ampi. Oh, pikir Ampi. Halo, selamat malam Almon. Malam bang. Kristen ya bang ya. Iyalah, ya Ampi. Kristen. Kenapa masih Kristen Ampi? Ya. Kenapa masih Kristen? Dan ini siapa yang mau diskusi nih? Saya gedein dua-duanya. Siapa
Bang Ipul ya, Mas sama siapa nih? Boleh, sama siapa aja boleh. Almon apa AP? Almon aja ya. Boleh. Ya, aku dulu ya. Hmm. Izin Bang Ampe ya. Hah? Baik, Ya, silakan. Oke. Silakan. Apa yang mau kita bahas nih? Cuma, Almon, tunggu aku cuma dulu. dikit aja kok. Apa? Yang aku cuma nanya beberapa ya dua pertanyaan. Kau mau nanya? Mau nanya Ya, apa mau ya, diskusi nih? Jelas dulu. Barang aja, ya kayak diskusi lah. Oke, ku kasih lah kau bertanya. Udah, kau tanya aja udah. Nanti ganti Ya. Nanti tanya. aku nggak akan Mau balas ya? tanya. Nggak Oh, akan nggak mau. balas tanya. Yang balas tanya Oke. nanti bang Tengku. Ya. Ya Bang ya, aku dulu ya. Ya Ini boleh. Bang ya. Kan di dalam Al-Quran ya mengatakan gini ya, bahwa ada orang yang Ayatnya dulu bang. Ayatnya dulu kasih tahu. Anisa 157 kalau tidak salah ya. Benar Bang, jangan salah-salah. Iya, mau kalau dikoreksi kalau betul Pak, aku ingat aja gini loh. Orang yang diserupakan itu loh, kan Ya begini, Allah. kan Allah kan maha Itu juga tahu. masalahnya. Allah maha tahu, Al-Quran juga mengatakan menjelaskan segala sesuatu kan dengan jelas. Itu juga Muhammad kan seorang nabi nih kan, nggak mungkin Iya. nggak dikasih tahu. Ah, Nah, kau udah framing. jadi kok framing Bang gimana Bang? Iya, Muhammad nggak dikasih tahu atau apa. Belum jelas lagi apa pertanyaannya. Iya ya, oke lah. Yang framing Anggaplah dulu tahu. nggak boleh lah. Iya, oke. Ya Muhammad kan Nabi tahu ya, seharusnya ya itu Allah ya, maha tahu. Harusnya juga harusnya memberitahu karena yang kutanya nih Hmm, siapa orang yang yang diserupakan kan? disalibkan? Udah tahu otak kalian. Iya orang Udah tahu disalibkan otak kalian. Jadi yang pertama kali saya bilang satu hal dulu. Kami umat Islam tidak sama dengan seperti orang Yahudi. Bahkan kalau kalian kan lebih parah dari Yahudi. Ya kan? Karena kalian Yahudi rohani. Itu lebih parah itu. Ketika kami umat Islam disampaikan berita tentang Isa itu tidaklah dibunuh dan tidaklah disalibkan, melainkan diserupakan. Kami umat Islam adalah umat yang berakal. Artinya apa itu berakal? Kami melihat apa esensi daripada cerita itu. Ceritanya apa esensinya? Bahwasanya Nabi Isa selamat. Diserupakan Allah, lalu diselamatkan Allah. Selesai satu hal. Dengar dulu. Kau dengar dulu lah ya Allah. Dengarkan dulu. Kau kan bertanya kan? Aku jawab ini. Pertanyaannya Bang. Konteks Iya ini kan ku pertanyaannya. jawab. Dengar dulu. Ya jawabannya yang benar ya Bang ya. Dengar dulu. Ya kan? lanjut. Hari ini ketika kau bertanya, siapakah yang diserupakan? Apa keuntungannya bagi kamu? Apa yang bisa kau lakukan? Apakah dengan kau tahu siapa yang diserupakan, kau mau pergi ke rumah keturunannya, kau mau bilang bahwasanya rupanya yang diserupakan tuh kakek moyang kalian, kita buat tahlilan gitu? Ya, gunanya apa? Jadi Gunanya nggak tahu ya, apa Bang, ketika berarti. kau tahu siapa yang diserupakan? Allah bisa serupakan Saya bukan dengan nanya siapa pertanyaan, saja. Allah Bang. Maha Kuasa. Buatin patok Saya biar bukan mau menanya disembah. Bang, nggak nyambung dikit lah. Kan katanya Ini pertanyaan nggak nyambung juga kan? Nggak nyambung di sini. Oke, dengarkannya. Lihat, ketika umat Yahudi diperintahkan untuk menyembelih sapi. lain Bang, ya ditanya kamu kemana-mana. Ini gimana? dengar dulu, makanya inilah manusianya sama dengan kau, bahkan kau lebih parah.
ditanya ke Ketika orang yang disami. diperintahkan seekor sapi, maka dia tanya lagi warnanya apa, umurnya berapa, giginya gimana, tanduknya kayak mana. Jadi nggak Semua tahu. dia tanya agar akhirnya tidak jadi potong sapinya. Itulah kalian. Jadi nggak tahu ya bang. Itulah Udah tingkah ganti bang, kalian. kalau nggak angkat bendera putih, Hai, Bang. Kalau kok nggak nggak Iya, iya, tahu iya. juga dibilang. Bang Kami Saiful, tidak sebentar. perlu mau tahu. Bang Saiful, bentar. Wajar sih kalau dia nanya seperti itu. Supaya apa? Supaya dia nggak salah sembah gitu loh. Bukan Oh iya disembah iya ternyata iya. bukan dia yang Oh disalib mau gitu cari loh. siapa yang Makanya kalian dia sembah pengen selama tahu ini? yang sebenarnya yang disalib itu Angkat siapa. bendera putih, Bang. Gitu Kalau loh. nggak Nah bisa makanya jawab. kalau ada Wajar, kayak kan? gitu, sebenarnya itu juga bukan esensialnya. Kau mau cari tahu siapa yang kau sembah selama ini. Yang betulnya kau cari Tuhan yang betul itu yang mana? Itu dia. Jadi nggak tahu ya. Silakan Anda mau bilang kami tidak tahu, tapi Tuhan kami maha tahu dan Dia menyampaikan di dalam Al-Quran, tidak menyampaikan siapa yang diserupakan karena Dia tahu kami umat yang pintar. Maha Paham? tahu kok, jadi gimana sih? Iya. Tapi nggak Itu, tahu, ini gaya Bukan gimana? gaya apa ya? Gaya hoten bodoh yang kayak tadi juga ini. Balik gimana Gaya sih? sang kuryang juga ini. Dikasih Gaya tahu. siapa? Ya udah nggak Aduh. udah nggak dikasih tahu, udah selesai. Udah nggak dikasih tahu, kenapa? Oh, udah nggak Oke. dikasih tahu itu. Udah, nggak mau tahu udah. ya. Mau bertanya lagi? Udah ya, nggak ada lagi ya pertanyaan kau. Bang Tengku tanya bang. Jadi ada, Ya. jadi Udah stop. Aku nggak tahu udah. Si Ko Almon ini nggak jelas kok ngomong apa. Udah Yang Mon. pasti itu udah menjadi rahasia ilahi. Karena kami tidak penting kepada identitas. Nggak Kami perlu kami itu. yang berfokus kepada hikmahnya. Ya, jadi nggak mau kepada tahu, hikmahnya. Ya udah nggak dikasih tahu, udah. Tidak diberitahukan oleh Allah, itu menjadi rahasia Allah. Ya udah. Udah tanya, Bang. Dikasih tahu, udah. Bang Badli. Bukan nggak dikasih tahu. Ya Bang Tengku, Bang Tengku. Bang Tengku, tanya. Tanya. Bang Tengku. Sekarang aku tanya samamu ya. Ada percuma bang. Nggak mau tahu ya sudah. Ngapain? Iya, memang Ya tidak sudah, diberitahukan kan, oleh selesai. Allah. Ngapain? Udah. sekarang Tanya. pertanyaan saya Diam sama kau, diam kamu. kau. Tanya kau. Ya, Hei. gantian. Nggak diberitahukan dan nggak mau Iya. tahu. Iya, udah selesai itu, udah selesai. Udah kau menang, kau ditanya nih sekarang. Sebentar. Kalau maha tahu, pasti tahu. Udah kau ditanya ini sekarang. Modelnya model anjing gini. Iya, tapi Allah tidak memberitahukan gitu loh. Allah itu maha tahu, tetapi Allah tidak memberitahukan. Udah final selesai. Loh, Timbang kalian nggak tahu sama sekali kan? Iya, Allah tidak memberitahukan. nggak ada Aduh, yang kamu tidak nih beritahukan. bisa diskusi nggak sih? Kalau nggak bisa Tidak diskusi, tahu. ganti yang lain. Oke, tidak maha tahu, udah selesai. Udah. Iya, Kat oke. kau. Yesus. Jawab pertanyaannya. Nah, sekarang yang saya tanya. Sebentar, akui dulu. Gak bisa kau. Nggak berani. Gak berani. Muhammad. Waktu tadi Nggak kau berani. ku kasih kesempatan bertanya. Aku nggak ada tanya mengaku-ngakui. Udah. Mendi. Udah Mendi ya. Pening kepala ku nih. Pulang aja, kau. Gitu ya. Bari. Cebok Hari- pantat pendetamu di gereja. Jangan cebok pantat babi dulu. Bari. Apa yang kau sampaikan halo. tadi Ya. di typingan tadi? Kau typing apa tadi? Betul. Apa yang betul? Apa? Iya, saya katakan typing tadi saya betul. Maksudnya saya membetulkan typing saya. Ya, terus apa? Ya apa? Terus apa kau Gimana? sampaikan? Mau kau sampaikan apa? Apa yang Oh, kau ya. mau jelaskan? Nah juga saya tidak menjelaskan. Mungkin yang teman-teman juga yang bisa menjelaskan itu kan. Nggak ada yang sehat Kristen ini memang. Udahlah, Ampi aja deh, Kenapa Ampi yang kira- agak ini, Ampi, agak semangat sedikit Ya. kalau ngomong, Pi. Oke. Semangat Ya, sedikit malam. kalau ngomongnya. Ya, Malam saudaraku, Ya. selamat berbuka puasa. Iya, Ampi. Ambi mau apa? Bertanya atau mau diskusi? halo. Mana-mana saja ini kan kita naik untuk apa? Saling ini. Kalau mau diskusi. Kalau mau kasih saya kesempatan untuk saya bertanya. Oke, kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan Saya dulu. belum bertanya kok.
Oh, Tanyalah. baik. Saya mau bertanya sedikit tentang apa pewahyuan toh. Oke. Tolong jelaskan sama saya tentang apa pewahyuan. Gini Pak, ya saya Terkait- bertanya dulu ya. Udah Beri kau diam dulu Beri. Dah. Pewahyuan Al-Quran ya. Iya. Iya. Pewahyuan Al-Quran ya. Oke, saya jelaskan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mana isinya keseluruhannya adalah firman Allah. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang akan membacakan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Dan Al-Quran ini turunnya secara bertahap-tahap. Bukan sekaligus jatuh dari atas, blup, gitu, enggak. Dia turun bertahap-tahap. Berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi. Maka ada ilmu yang disebut asbabun nuzul. Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab ayat itu turun. Ketika Rasulullah SAW menerima ayat-ayat suci Al-Quran, maka sudah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad akan mengumpulkan sahabat-sahabatnya di dalam masjid, ataupun kalau waktu masih di Mekah itu di rumah Arkam. Ya kan? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad pun menyampaikan berita bahwasanya telah turun kepadaku wahyu Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ingat itu. Ketika Rasulullah hendak menyatakan tentang wahyu tadi, maka dipisahkan antara perkataannya dengan perkataan Allah dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu menjadi awalan daripada wahyu tersebut. Paham ya? Paham ya? Maka tidak mungkin bercampur antara kata-kata Nabi dengan wahyu Allah. Lalu setelah dibacakan oleh Rasulullah, maka para sahabat pun akan membentuk halakoh. Apa itu halakoh? Membentuk lingkaran-lingkaran kecil berisi 5 orang, 4 orang, 3 orang dan sebagainya. Untuk apa? Untuk saling mengajarkan, mentakrolkan apa yang sudah dihafalnya. Sehingga satu dengan satu sama lainnya itu saling mengajarkan. Ketika yang ini mengajarkan yang ini mendengar. Punya kesempatan untuk menghafal lebih cepat. Itulah teknis yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengajarkan para sahabatnya untuk menghafal Al-Quran. Setelah mereka mendapatkan hafalan yang mungkin sudah benar, tidak ada kesalahan sama sekali, maka mereka pun bergegas pulang ke rumah mereka masing-masing untuk segera mengajarkan kepada anak istrinya. Sementara Rasulullah SAW akan memanggil di antara beberapa orang sekretarisnya yang menuliskan Al-Quran. Lalu dia bacakan dan wahyu tersebut dituliskan oleh sang sekretaris ataupun para pengumpul Al-Quran. Setelah itu apa yang dilakukan? Diverifikasi oleh Rasulullah. Mana yang kau tulis tadi? Bacakan. Setelah dibacakan dan benar, maka simpan. Itu adalah transmisi kitab suci di dalam Islam. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu meninggal atau wafat, maka Al-Quran itu sudah ada yang dituliskan, tapi belum dibukukan. Paham ya? Al-Quran sudah ada dituliskan, tapi belum dibukukan. Sementara Al-Quran itu juga yang terdapat di kepala-kepala dan di hati-hati para sahabat. Hampir rata-rata para sahabat adalah hafiz ataupun hafizah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di antara para sahabat yang dekat itu sudah hafalannya udah nggak usah diragukan lagi. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang yang sangat-sangat dekat sama Al-Quran. Oke? Di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ini orang yang pertama mengumpulkan sholat taraweh yang dulunya dilakukan secara sendiri-sendiri, dijadikan secara berjamaah.
sejak di zaman Umar tersebut, maka di dua Masjidil Haram di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah selalu melakukan sholat taraweh dengan membacakan Al-Quran di dalamnya 1 juz 1 malam. Artinya dalam 30 hari selama bulan Ramadan, Al-Quran selesai dibacakan 30 juz. Khatam. Dan ketika proses pembacaan itu di belakang imam ada banyak hafiz-hafiz yang siap menegur apabila sang imam ternyata salah ataupun silap dalam membacanya. Dan sampai dengan hari ini tidak ada sejarah, tulisan, apapun yang memuat bahwasannya Al-Quran itu pernah berubah ataupun pernah tidak sama dengan yang dihafal oleh imam-imam di Masjidil Haram. Jelas? Artinya Al-Quran itu setiap tahunnya, termasuk saat ini di bulan Ramadan ini, Anda bisa saksikan di RCTI atau di mana-mana bahwasannya ada siaran langsung sholat tarawih dari Mekah. Nah, di situ Anda bisa lihat itu adalah proses memvalidasi Al-Quran dan memverifikasi Al-Quran agar tetap dengan keadaannya yang sebenarnya. Jelas? Jelas? Baik, itu apa? Tadi jelaskan panjang, iyalah. bagus sudah. Tadi poin saya itu yang pertama, Al-Quran itu firman Allah sepenuhnya ya, tidak dicampur-campur oleh perkataan manusia. Tidak boleh. Yang kedua, firman ini diberikan kepada Jibril ya, Jibril. Yang ketiga kepada Nabi ya. Jibril hanya penyampai ya, Jibril hanya penyampai. Dan Jibril itu sebagaimana kita kenal, ya, sebagaimana kita kenal. Firman ini kan milik Allah. Ya, dengar milik dulu. Allah dikasih sama Jibril. Ya. Jibril tadi. Sampaikan ke. Ya, Jibril kan seorang malaikat ya. Kita paham betul malaikat adalah makhluk yang amanah, yang tidak akan melakukan kesalahan ataupun merubah-rubah apa yang telah diperintahkan kepadanya. Itu jelas, harus jelas dulu, ya. Iya, maksudnya ini kan POIwan ini kan pertama ini firman yang sekarang jadi mushafnya Al-Quran ini kan firman Allah. Disampaikan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti di dalam Al-Quran ini tidak ada perkataan lain lagi ya, cuma Nggak ada. selain perkataan Allah saja. Semuanya perkataan Ya, Allah. kalau begitu pertanyaan saya tentang ini, Al-Isra ayat 1 ini tentang apa? Isra Miraj ini ya. Pertanyaan kita baca ayatnya dulu, jangan sampai Bacalah. akhir kita framing. Bacalah. Kita baca ayatnya. Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya memperjalankan dari Masjidil hambanya Haram ke pada Masjidil suatu Aqsa malam dari Al-Masjid Haram ke Baitul Maqdis Al-Aqsa yang telah kami berkahi di malam itu. Sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha penyayang. Melihat. Melihat, ya, ayat ya. ini. Ayat ini pertanyaan saya. Kami itu Iya, siapa? lagi maaf. Pertanyaan saya, kenapa abang kenapa susan begitu ya? Hah? Pertanyaan saya, Jawab langsung, jawab aja. apa ini? Kisah Pertanyaannya apa? Kisah Isra Miraj Dia ini. mau ganti-ganti nih. Iya, Karena udah ketebak mau ganti. ini begini sudah ini orang Islam yang telah Ya udah susah. cepat. Apa Begini, pertanyaannya lama kali? Pertanyaan saya,
waktu perjalanan Isra Miraj ini kan itu Muhammad yang mengalami sendiri. Kenapa malaikat yang harus menceritakan kembali kepada Muhammad? Hah? Itu pertanyaan saya. Hah? Kan itu kan yang dialami oleh Muhammad. Iya. Tapi apakah Al-Quran tadi boleh perkataan Nabi? Ya, kenapa? Kan saya udah bilang tadi, Al-Quran tadi tidak boleh ada perkataan Iya, siapapun. tapi poin di sini abang harus kritik. Iya, sekarang kau dengar cakapku. Kau Iya, mau kritis ini kan gimana pun kalau waktu otak kau nggak kritis nggak Isra bisa. Miraj ini. Tadi sudah Abang. jelas Nabi Muhammad yang langsung Abang, melakukan. sabar dulu. Jangan. Jangan. Udah, aku sabar. diam aku. Jangan ini lari. Begini. Nggak ada lari sama sekali nggak Perjalanan lari. Isra Miraj ini kan yang dialami oleh Nabi. Kenapa? Kenapa mesti harus apa ini Jibril menceritakan kembali sama Muhammad? Bukan Jibril, Ini Allah. kan yang dialami kembali. Bukan Jibril, Dialami Allah oleh yang Muhammad. menceritakan. Seperti apa coba abang jelaskan? Ya. Gimana nih ini? Yang menceritakan Penyampaian wahyu kembali. ini kan bukan Allah, bukan Allah. Apanya? Penyampaian wahyu ini kan tadi Jibril. Menyampaikan Jibril kan kepada yang Nabi menceritakan Muhammad kepada sebagai bentuk Nabi. Al-Quran. Dengar. Dengar Iya. ya. Kau dengar dulu, nggak usah Iya, sok kenapa paten. harus menyampaikan sesuatu yang dialami? Dengarkan Begini. dulu. Abang Udah tahu siap pertanyaan kau? analogi. Udah siap pertanyaan belum? Udah siap belum? Sudah Nggak mau selesai. dijawab, apa kau mau dijawab? jawab sekarang? Kenapa Aku jawab, kau diam. yang dialami? Ku jawab, kau diam. Jawab itu. Kau Kenapa? jawab, kau diam. Iya, kenapa? Ya udah diam. Apapun Kalau yang dialami tidak Nabi nyambung, Muhammad, baik dia Kau alami diskusi tidak sendiri. nyambung. Anjrit nih ini. Silakan kau jawab sudah. Aku jawab, kau ngomong. Kayak mana? Iya, jawab sudah. Ya ini aku jawab. Apapun yang terjadi walaupun Nabi Muhammad yang mengalami ataupun Nabi Muhammad yang sebagai pelakunya, tidak ada hak bagi Nabi Muhammad untuk menceritakannya sebagai ayat Al-Quran. Wajib itu adalah wahyu daripada Allah yang disampaikan oleh Jibril juga. Nggak ada hak untuk Nabi Muhammad mengarang mengatakan kisahnya walaupun dia sendiri yang mengalami. Itu di Al-Quran. Tidak ada orang bilang mengarang, abang. Iya, ini yang Kau gua kasih tahu sama berpikir kamu. salah. Saya bertanya. Saya jelaskan kenapa sama yang kamu. dialami oleh Muhammad, Aku kema- jelaskan. diceritakan kembali oleh Aku jelaskan Jibril. sama kamu supaya kau tahu, supaya kau paham. Walaupun dia yang Ya, mengalami, jelaskan sudah. tetap itu adalah otoritas Allah untuk menyampaikan wahyunya. Paham? Nggak bisa paham? Nggak mau paham? Atau gimana? Oke? Paham ya? Udah selesai. Ya. Jelaskan sudah cepat. Kau itu terlalu. Aku udah jelaskan dari tadi. Udah gini aja Bang. Ayah Belum. lu jelaskan dia. Gampang itu. Ya. Udah aku jelaskan Jadi gini dari ya, tadi. Otoritas kan- dalam Al-Quran itu hanya ada otoritas Allah. Ini macam begini jawaban. Iya. bodoh. Udah. Biar aku yang jelaskan. Nah, kan Al-Quran itu kan disampaikan Allah kepada analoginya malaikat. begini. Dengarkan, dengarkan. Apa? Aku jawab. Tolol ini memang sengaja dia Abang, begini. analoginya begini, abang. Analogi Abang, bapak iya. kau lah, bodoh kali kau. Berikan analogi buat anda dulu. Silakan. Saya kasih analogi buat Anda dulu. Bagaimana analogimu? Silakan. Anda hari ini mengalami Berpikir aja kau nggak bisa, mengalami berikan sesuatu, Iya. Terus? mengalami sesuatu, kemudian temanmu yang datang bercerita kepada Anda bahwa kau Anda buat buku mengalami cerita sesuatu sendiri. di sana, itu maksudnya bagaimana? Kalau Udah, aku jawab ya. kalau kita Aku jawab syuting ya. nggak bisa. Oke, aku jawab Coba. ya. Ya, aku jawab. Yang pertama analogimu salah. Itu antara manusia dengan manusia, berbeda dengan antara Allah dengan manusia. Jadi Al-Quran ini analogi dengarkan salah. dulu, woi, kampret. Kau diam dulu. kau Sengaja jelaskan. deh ini. Dengar, aku jelaskan. Kamu Memang tidak bisa Al-Quran. menjelaskan. Aduh, ya Allah. Kadang-kadang Kenapa sudah jelas itu yang Kristen ini kujelaskan, nggak ada apalagi? yang gini ya, dengarkan ya. Makanya kalau Ya. dijelasin, kau Yang pertama, memang
memang benar Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ketika terjadinya Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad yang mengalami. Pertanyaannya, kenapa Allah menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad? Kan gitu pertanyaanmu ya kan? Allah menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad yang pertama alasannya sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah. Karena Al-Quran itu diterima Nabi Muhammad bukan hanya sebagai untuk dia saja, tapi untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Maka diceritakan Allah kembali tentang Isra Mi'raj itu untuk disampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai menghibur atau menguatkan Nabi pada saat itu. Jadi Allah menceritakan kembali itu firman-Nya, disampaikan kembali kepada Nabi Nggak Muhammad. bisa dalam bentuk cerita Nabi Muhammad. Enggak mungkin Nabi Muhammad yang menceritakan sendiri, maka Allah yang menceritakan kembali. Karena Al-Quran ini disampaikan kepada siapa? dengarkan dulu, woi kampret. Kepada Woi. siapa? B2, kau Kan dengarkan udah dulu. jelas. Kalau orang pintar udah jelas tadi Allah aku menceritakan ceritakan. kembali kisah Isra Iya, Mi'raj itu menceritakan untuk kepada siapa? kepada Nabi Nabi Muhammad, Muhammad untuk untuk ceritakan kepada dituangkan kita. ke dalam Al-Quran agar Nabi Muhammad juga menceritakan membacakan kembali kepada umatnya agar umatnya tahu kisah itu selesai. Karena Al-Quran memang firman Allah yang disampaikan, tidak ada perkataan manusia. Nah, pertanyaan saya, kalian mengklaim bahwa kitab perjanjian baru adalah firman Tuhan, benar? Benar tidak? Dari mana Saya jalannya? belum selesai, nanti kita Dari mana Udah saya jalannya? jawab Mana ada itu. otak, nggak ada yang berani. Kenapa? Kau tidak berani, kau tidak berani kutanya. Muhammad. Ya, Kau berani. tidak berani kutanya. Aku malas makanya. Kau berani kutanya tidak? Itu saya sudah jelaskan. Kepada orang yang mengalami. Sudah cukup jelas kami Allah menjelaskan, Tidak ada menceritakan jelasnya itu. kembali Sudah cukup jelas. kepada Nabi Kalau otak kau yang Muhammad cacat, itu jangan kau salahkan kami. Ambil dua ayat ini. Otak kau yang cacat, jangan Dengarkan, salahkan dengarkan, kami. dengarkan ya. Kalau Otak Allah, yang cacat, Abang. dengarkan. Eh, Coba di mute dulu dia, coba di mute dekat dia, belum? coba di mute dulu dia. Kan harus menceritakan Sumber air ke sudah orang dekat lain belum? supaya menguatkan. Sumber air sudah dekat. Longor. Kau dengar ya, kau dengar ya. Kita Kau makan yang babi ngomong. makanya kau biar otakmu iya. terbuka dikit. Kita makan babi. Jadi yang pertama itu sebagai bukti kekuasaan Allah. Maka Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, menceritakan kembali itu. Memang Nabi Muhammad yang mengalami itu. Tetapi Allah menceritakan di dalam surat Al-Isra itu, menjelaskan bagaimana kekuasaannya membawa Nabi Muhammad dari Cerita Masjidil Haram kembali kepada Muhammad. Bagaimana kepada ceritanya Nabi bisa Muhammad. Tapi Al-Quran itu untuk dijelaskan kepada umat. Paham nggak? Bodoh kali, nggak ngerti dia nih. Udah. Nah, Terus siapa yang kalian menjelaskan? sekarang gini, sekarang kalian mengklaim bahwa perjanjian baru atau kitab Lukas yang saja itu adalah firman Tuhan. Coba dimiutkan dulu dia, nggak bisa diskusi ini orang. Dia pikir dia pintar dengan kayak gitu, dia pikir dia pintar, padahal makin bodoh kok. Itu mau lari kemana lagi? Bodoh. Nah, sekarang apa pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Ah, lanjut Kau tidak pertanyaanmu. bisa menjelaskan ini. Sampai mati kami nggak akan lari kalau yang bertanya cuma kau. Kalau Allah yang menceritakan, seharusnya menceritakan ke orang lain untuk memverifikasi Muhammad. Bodoh. Bukan Allah itu Bodoh. tidak berbicara kepada manusia. Bodoh. Makin Wahyu bodoh itu. itu firman Allah itu disampaikan hanya kepada Makin Nabi bodoh. Muhammad. Makin bodoh. Nah, tugas Nabi Muhammad lah yang menjelaskan, Semakin menceritakan bodoh kepada kelihatan. kami Berarti umatnya. ini klaim Nabi Bukan sendiri. Allah Tidak sendiri ada- yang menceritakan tidak ada kepada seperti kami. klaim seperti ini. Aduh, kau Masa memang orang yang mengalami oten. kejadian Iya, ya nggak apa-apa. harus Klaim Nabi kami diverifikasi boleh oleh juga. orang Ya, oke. Boleh. Silakan. Oke, boleh. Ya, jawaban Ada masalah. saya ya, dengarkan Ampi. Jawaban saya bukan hanya kepada kamu, tetapi kepada orang-orang yang 170 orang di bawah ini. Itu jawaban saya. Nah, pertanyaan saya ke kamu ini. Kalau kalian mengklaim bahwa perjanjian baru itu adalah firman Tuhan, coba jelaskan di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai ayat 13 ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ya, ini yang menceritakan siapa? Apakah Lukas yang melihat atau iblis yang menceritakan atau Yesus yang menceritakan Yesus atau apa menceritakan yang lagi menceritakan? masa? Jawab. Masa Yesus menceritakan lagi. Ayo, Hah? jawab. Siapa yang menceritakan di Lukas 4 ayat 1 sampai Masa 13? Yesus Siapa yang ceritakan menceritakan? lagi. Mencret, Kan dia yang mencret. mengalami. Hah? Ngapain dia Jawab, ceritakan jawab. lagi? Nyencret. Dia yang ngalami. Tidak Makan kau ada lu, yang babi. menceritakan. Enggak, Karena itu siapa yang ceritakan? murid-muridnya bersama dia setiap hari. Siapa Nggak muridnya? ada di Mana sini ada murid-muridnya. ikut? Nggak ada yang Ketika ikut. Yesus Penipu lagi Kristen. ketika Yesus ada yang dicobai ikut. iblis tidak ada muridnya di sini. Nggak ada muridnya di sini. Siapa yang menceritakan? Lukas tahu dari mana?
Dari mana dia tahu? Lukas Tahu, tidak hidup penipu sejaman tadi dengan kau Yesus. menjelaskan ayatmu itu penipu karena itu Apa tidak Ya ini kau nipu ini. Ini Yesus nipu Muhammad ini. sendiri nih karena Lukas kalau 4 Nipu ayat itu, 1 sampai ayat Yesus nipu. 13 ya, Yesus dicobai iblis, tidak ada murid-muridnya di sini. Nggak ada. Pertanyaannya Lukas tahu dari siapa pembicaraan antara iblis dengan Yesus ini? Lukas tahu dari mana? Jawab. Belum Iya. ada. Habis itu belum ngobrolin Udah apa ada aja tampak orang kan Bang? ada ini nggak bisa diskusi ini orang. Bang Fadli, itu Ya. ngobrolin apa aja 40 hari 40 malam jalan berdua. Ngapain Nah mereka itu siapa yang punya otoritas mendengarkan pembicaraan Tuhan dengan iblis? Hah. Ayo. Jadi ayat ini Bisa jalan berdua dia ayat ikuti ini iblis ke karangan atas. Muhammad Enggak sendiri. kok bisa dia ikutin iblis ke atas tuh. Ayo coba. Ayat Berarti dia pengikut iblis. Karangan Yohanes. Ngapain dia? Ayo. Ngapain dia ikut iblis ke atas gunung? Ayat ayat 1. ini karangan Enggak ngapain dia ikut Ayo. iblis? Jawab. Bisa jawab kok. Allah menceritakan Kalau dia ikut iblis berarti dia pengikut iblis tuh. Pengikut iblis sesat dia. Manusia ditulis Salah lagi satu di aja yang atas. ngomong biar Bang FT tuh nggak salah Pak. Paham? Enggak, dia memang udah salah paham, enggak Salah apa-apa. satu aja yang ngomong. Iya, salah Memang satu aja udah yang salah ngomong. paham dia. Saya sudah menjelaskan dengan bahasa yang sederhana yang gampang dimengerti. Tadi Pak Tidak ada Saiful yang salah paham, kamu yang salah paham di sini karena kamu cuma mengimani saja. Kau Sakit tidak juga. Buangin aja, buangin aja orang-orang ini. Udah. Nggak bisa. Odong-odong. Kamu kritis tentang Odong-odong. Makan babi memang begini, tidak paham-paham. Tadi Masa saya nggak udah ditulis jelaskan. Ayat itu bagaimana orang Muslim tahu dia Isra Mi'raj kalau tidak ditulis? Bagaimana kita tahu? apa Isra Miraj yang ayatnya seperti ini kau tidak kritis? Masa orang yang Ya kau masa nggak kritis juga itu? Kau nggak kritis juga 40 hari 40 malam ngapain? kepada orang lain? Ngapain Tuhan sama iblis Apa dua-duaan? Ngapain Ayat tuh? apa ini? 40 hari 40 malam tuh ngapain aja? Itu Padahal- Tuhan yang dicobain iblis itu bagaimana ceritanya? Siapa yang menceritakan Ngapain? itu? Coba kok bisa iblis ikut Yesus ikutin iblis ke manapun iblis pergi? Ngapain dia jadi pengikut iblis? Pertanyaannya itu yang menceritakan siapa? Apakah Yesus yang menceritakan kepada Lukas atau iblis yang menceritakan kepada Lukas Roh atau Kudus, Allah Roh yang Kudus, Roh Kudus, menceritakan Roh Kudus. atau Lukas ngarang-ngarang sendiri? Ayo, dari mana dia tahu? menceritakan kepada murid-muridnya juga menyaksikan. Ngapain dia cerita? Di mana di situ tertulis ini Lukas loh, ini Lukas yang menuliskan. Apakah Lukas ini muridnya Yesus? Enggak, Enggak. enggak kenal. Lukas sih kan menanyakan Dukun dia. kepada murid-murid yang sebelumnya. Iya, siapa muridnya? Siapa muridnya yang ditanyakan Lukas? Coba tuh sebutkan satu. Siapa muridnya yang Petrus, ditanyakan Lukas? Bunda Maria dan segala Ah, di mana datanya itu? Di mana datanya? Kau tadi tidak bawa data, kau congor saja kau bawa tanya saya data. Di mana datanya? Lukas bertanya kepada Petrus. Di mana datanya yang tadi kau jelaskan itu coba. Duh, ini ku jelaskan lagi ya. Pada di dalam surat Kau tadi Al-Isra ini tidak udah menjelaskan pakai data. dengarkan kau dulu sekarang hei kau kambing. minta data. Oh, Apa kau? kambing, kau dengarkan Kau dulu ya. yang kambing, toh. Di dalam surat Al-Isra Kau yang di ayat 1 itu padahal udah dijelaskan ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar, nah kau garis bawah itu, agar Itu siapa kami yang menyampaikan? dengarkan dulu, hei kambing. Itu siapa Agar yang kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Maka Allah berfirman lagi kepada Nabi Muhammad menceritakan ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Agar Nabi Muhammad dapat menjelaskan kepada umatnya. Kalau ini tidak dituliskan di dalam Al-Quran, maka kami tidak tahu kisahnya Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammad sendiri yang menjadi apa namanya sumber. Ya, itu Justru memang Allah menceritakan Al-Quran kembali itu kepada semuanya Nabi Muhammad. Bersumber dari Nggak Al-Quran itu bisa. semua bersumber dari Muhammad. Dari Allah, Balwat. Dari Allah bagaimana dia yang mengalami sendiri kok dia menceritakan ulang? Kan dia menceritakan ulang ke Allah Ada Bang Pi, menceritakan gua ulang kepada Nabi Makan babi kalau Muhammad. gini dah. Nggak paham. Ya Allah. Paham dia. Dikitan makan babi bang. Dikitan makan babi. Dia paham tapi dia nggak mau paham itu aja. Tidak pura-pura dia ini. Saya- Dia Pura-pura. kalau ditanya. Nah, Ini coba tidak- kau ini jelaskan artinya ini kisah ambigu. ini siapa yang menceritakan? Apakah Yesus yang menceritakan kepada Lukas atau iblis yang menceritakan kepada Lukas Nggak atau Bapak yang mungkin, nggak sendiri yang mungkin iblis menceritakan kepada ceritakan Lukas? sama Lukas. Ayo, siapa yang
menceritakan ini kisah ini? Yesus pun agak malu-malu mau ceritakannya bang, karena ketahuan dia di situ ikutin iblis. Iya. Pasti malu. Yesus menceritakan kepada murid-murid. Malu dia, nggak mungkin dia Siapa ceritakan. murid-muridnya yang Yesus ceritakan? Siapa? Kenapa Lukas bisa tahu sementara? Murid itu. Iya, Yesus menceritakan kepada muridnya, kenapa Lukas bisa tahu? Bocor ceritanya. Lukas kan dalam Injil itu pertama di ayat pertama itu kan semuanya Enggak, kau jawab dulu, kau jawab dulu yang itu. Ya, Kenapa siapa? Lukas Dari tahu? siapa? Dari siapa? Coba sebutkan satu murid Yesus yang diwawancari oleh Lukas untuk menceritakan ini. Coba aku kasih tahu dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, mana di mana datanya? Kau baca dulu ya, ini aku bacakan ya di Lukas Kau 4 tadi ayat tidak 1. mau data, kau minta saya Yesus data. yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Wah, Dia di situ ia tinggal 40 hari lamanya Oh, dan diantar dicobai ya sama Roh Kudus iblis. ya? Pertanyaannya Lukas Ayat ini itu kan tahu sudah dari jelas. mana? Ya, Dari mana Roh Lukas tahu? Kudus supaya kawan tuh. Disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dan Yang saya tanya Lukas, bukan murid. Yang saya tanya menyelidiki semua Lukas. itu. Hah? Lukas menyelidiki Ya, semua enggak. itu. Iya, Dan dari siapa dia selidiki? Coba sebutkan satu nama murid Yesus yang diselidiki Lukas. Nah, di mana datanya? Maria, Di mana? Matius, Markus. Di mana Lukas, tertulis Yohanes, itu Lukas mewawancarai? Di mana tertulis Lukas mewawancarai murid Yesus sementara Lukas tidak hidup Tadi sejaman dengan jelaskan murid-muridnya? sama saya tidak pakai data kok minta saya data. Lukas itu tidak hidup Apa, sejaman dengan murid-murid Oh, Yesus. Pakai data, Iya, makanya dia menyelidiki semua itu. Nah, deh. Udahlah. Gak ada ilmu. Kau tadi menjelaskan tidak pakai data, kok minta saya data. Apa koi? Standar ganda koi. Udah, cari lain aja dah. Turunin aja, percuma ya. Cuma ini. Percuma karena kau tidak bisa menjelaskan tadi. Jadi saya juga menjelaskan tanpa Bukan data. saya tidak bisa menjelaskan, tapi otakmu nggak nyampe. Otakmu nggak Nggak, tapi saya juga nyampe. jelaskan otakmu juga tidak Otak nyampe. kamu tidak nyampe. Tadi saya sudah menjelaskan otakmu tidak Ah. nyampe. Oke, sekarang saya tanya, apakah Lukas hidup sejaman dengan murid Yesus? Saya tadi sudah bilang ayat pertama. Saya dia tanya, bilang Lukas dia ini hidup menyelidiki. sejaman dengan murid Yesus tidak? Dia menyelidiki. Ada 40 murid. 40 murid itu ada 70 murid itu. Ya, jadi 70 Jadi saya menceritakan jelaskan kepada tidak Lukas. Data begitu. Berarti 70 murid menceritakan Karena kepada kau Lukas. tadi menjelaskan tidak pakai Enggak, berarti data, 70 juga murid tidak menceritakan pakai kepada data. Lukas. Nah, di mana? Jadi, Coba di mana tertulis bahwa 70 murid? Maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad itu sebagai tanda kebesaran Allah. Kalau Allah tidak menceritakan kepada Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad nggak tahu bahwa ini perjalanan apa ini? Hah? Kenapa aku dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram? Nabi Muhammad nggak tahu. Maka Allah menceritakan kembali bahwa ini perjalanan Isra Mi'raj. Maka Nabi Muhammad menceritakan membacakan kembali kisah ini kepada para sahabat, kemudian dituliskan menjadi Al-Quran. Maka kita umat-umat Nabi Muhammad ini tahu ada kisah ini. Ya kalau Nabi Muhammad
sendiri sudah diperjalankan, kemudian Allah menceritakan kembali, kemudian Nabi Muhammad tidak menceritakan, apa kita tahu? Nggak tahu kita. Inilah karena otak-otak dangkal tadi itu nggak paham sampai ke situ. Memang mau ngujat aja ya bang. Tahu nyawa gayanya itu. Mancis-mancis apa udah nggak hidup lagi nih gara-gara hotel. Dalam kehidupan sehari-hari kita aja sudah ada. Kalau misalnya kita di rumah sama anak berdua, nah kan, anakku lihat aku lagi bulan puasa ngerokok. Orang tuaku mana dia tahu kalau nggak ada yang menyampaikan, ya kan? Nah logikanya kan seperti itu aja. Sekarang itulah bang, orang-orang seperti itulah bang. Sengaja cuma bikin rusuh aja dia. Coba hotel cerdas lah nanya sedikit. Dia Untung baru ada ini ya, padahal kan banyak sekali ayat di Al-Quran ya, yang itu adalah pengalaman dari Rasulullah sendiri yang ceritakan kembali di Al-Quran, kan banyak, ya kan? Bukan hanya di situ aja, di Surah Mi'raj aja gitu kan. Contohnya ketika Rasulullah dikatain orang gila, itu kan Rasulullah ada di situ gitu kan. Masa ya terus disampaikan lagi ke Rasulullah kan gitu kan. Itu banyak yang kayak gitu. Terus Rasulullah ditanyain tentang itu asbabul kafi, ya kan, itu Rasulullah juga ada di situ ketika ditanya itu. Makanya Allah menerangkan tentang asbabul kafi itu kan banyak sebenarnya ya gitu itu. Misalnya kan banyak kul katakanlah itu kan pengalaman Rasulullah sendiri kan ketika diperintahkan untuk mengatakan. Gitu loh, kok gitu kok kaget gitu loh. Biasa di situ itu. Al-Quran itu. Siapa lagi nih yang mau naik ini? Loh, tadi ada si Jackie, mana dia? Meme bos. Saya udah dari tadi. Kalau padahal bagus tuh, maksudnya di surat Al-Isra itu banyak yang bisa dia gali itu sebenarnya. Iya. Kalau dia pintar, banyak yang bisa dia gali, banyak yang bisa kita terangkan. Itu gini loh, gitu, apa? Jadi yang disampaikan pada Rasulullah itu ketika Rasulullah nggak tahu gitu loh. Terus kalau itu dialami oleh Rasulullah sendiri, kok kenapa disampaikan ke Rasulullah? Ya karena gini Bang P, itu yang ku jawab tadi. Karena Rasulullah itu sendiri tidak punya otoritas untuk mengeluarkan kata-kata diri dia sendiri, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Tidak punya otoritas. Itu hanya hak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi analogi sederhananya gini sih sebenarnya, analogi sederhana ya. Kita bawa anak kita ke sekolah nih, kita masukkan ke sekolah, kita suruh dia belajar. Nah pulang dari sekolah kita kasih tahu ke dia, nah tujuan bapak mengantarkan kamu ke sekolah itu supaya kamu itu bisa pinter, bisa belajar. Yang mengalami kan anak kita, tapi kita ceritakan lagi ke dia. Nah nanti dia ditanya nih sama orang, kenapa kau pergi ke sekolah? Ya bapak aku bilang kalau aku pergi ke sekolah biar kau pintar. Itu analogi sederhana tuh. Tujuan kita mengantarkan dia ke sekolah supaya dia pintar. Kita ceritakan ke dia, bapak sengaja membawa kamu ke sekolah agar kamu, kan kita ceritakan kembali nih. Padahal dia yang mengalami. Yang mengalami dia. Dan Al-Quran ini kan bukan cuma untuk Rasulullah gitu kan. Kalau itu kan hanya Nabi kan, kalau kayak gitu kan. Ini kan Rasulullah untuk disampaikan terutamanya kepada seluruh manusia gitu loh. Yang ngalamin memang Rasulullah. Nah pengalaman Rasulullah ini disuruh Allah ceritakan kepada seluruh umat manusia gitu loh, supaya semua pada tahu itu loh. Itu aduh oten nggak sampai ilmunya ke situ. Bang Felix. Iya bang, monitor. Ya ada mau disampaikan, silakan. Ya sambil nyimak dulu. Aduh udah naik kok. Selfie Jubair, ya udah deh kita naikkan. Islam juga nggak mau ya, silakan.
Loh, mana ini? Oh, nggak bisa naik. Itu si Jacknya ada di bawah. Ya naik Cuma saya coba. kau dulu apa Me? Aku suruh kali udah mau kau nih Me. Naik kau dulu Me. Coba nggak mau dia, nggak mau. Me jangan Nih lah, macam kau Mimi. Me. Takut kau dah. Sejak yang terakhir tuh udah takut kau, udah kalah kali kau dah rasanya. Naik kalau enggak. Ini tadi katanya mau konsultasi ini Iman. Ini ada Bang Saiful nih. Oh, Dia, kalau untuk urusan mimpi aku lah paling jago. ini dia ahli Tafsir mimpi ini. aku lah. Iya lah, Ayo, lu. ayo. Tadi kan aku nggak bisa jawab, Me. Jadi bang apa kan? Bang Tengku, aku teringat tadi mengenai Isra Mi'raj itu. Jadi bahkan luar biasanya dalam bahasa Arab itu begitulah. Apa arti Mi'raj itu? Mi'raj itu artinya tangga yang berjalan. Belum ada eskalator. Bahasa Arab udah punya tangga yang berjalan. Ya kan? Keren kan? Dan kalau kajian aku ya memang ya. Kenapa dari Mekah Nabi Muhammad itu harus ke Baitul Maqdis dulu baru ke atas? Kenapa bang? Apa? Ke Masjidil Aqsa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Kalau penjelasannya itu karena Masjidil Aqsa itu kan tempat banyak diutusnya Nabi di sana. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu kalau penjelasan ulama, tapi penjelasan ininya aku belum mendapat tuh. Penjelasan ulama Saiful lain gini. Jadi gini, Mi'raj itu, Mi'raj yang tadi dibilang tangga berjalan itu di seluruh bumi ini adanya di beberapa tempat. Dan salah satunya di dekat Masjidil Aqsa. Makanya Yesus juga kan diangkat naik lewat situ kan. Iya. Itu dia. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada kekuatan besar di situ. Ya ada tangga Mi'raj itu ada dekat situ bang. Ada tangga Mi'raj yang digunakan oleh para malaikat untuk naik dan turun setiap hari. Begitu juga ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Ya itulah pakai Mi'raj itu juga. Makanya bisa Adam dan Hawa itu dipisah. Ya karena ada juga Mi'raj yang di sebelah sana gitu, di sebelah sana kan. Ya makanya orang-orang Israel itu tujuannya kan itu karena mereka percaya bahwa di Masjidil Aqsa itu ada kekuatan besar di situ. Ya Sulaiman Temple, Solomon. Jadi kuil Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kan punya mukjizat bisa apa? Iya, tapi kan dia ada cincin Nabi Sulaiman itu. Jadi cincin itulah yang menjadi mukjizatnya. Nah, cincin Nabi Sulaiman itu kan cincin Nabi Sulaiman itu kan nanti di akhir zaman itu Pak, ketika keluarnya Imam Mahdi nanti itu kan dipakai sama Imam Mahdi itu cincin itu. Ada ke sana ya? Nah, cincin ada cerita ke sana. Jadi cincinnya ini sekarang bentar, bang aku kamar mandi bentar ya, tunggu dulu. Oke.
Lanjut bang. Nah, jadi kan mukjizat Nabi Sulaiman kan di cincin tuh kan. Nah, cincin itu kan percaya bisa menguasai jin, menguasai hewan, mengendalikan angin, mengadakan keadilan. Jadi cincin itu nanti di akhir zaman nanti pada ketika keluarnya Imam Mahdi itu, cincin itu kan nanti dipakai oleh Imam Mahdi itu. Nah, pertanyaannya cincin ini di mana disimpan oleh Nabi Sulaiman? Maaf bang, sebelum lanjut ceritanya referensinya ada nggak itu bang Teguh? Itu ada di dalam aku pernah baca di kitab apa ya, aku lupa nah kitab apa. Udah lama kali itu bang, itu masa-masa aku ngaji dulu tuh. Iya. Jadi dikisahkan itu. Nah, makanya orang-orang itu kan ada sempat dibuatkan film itu tentang film-film pencarian cincin Freemason. Nabi Sulaiman tuh. Freemason. Sama tongkatnya Ya, Nabi sama Musa. tongkat Musa. Nah, kan ada cerita itu Jadi dari kalau itu kan, literatur Islam dan Yahudi itu kisah itu ada. oke. Cuman kan selama ini kan tuh yang diarahkan ke mengenai relik seperti itu kan arahnya ke Freemason kan, ke Templar kan. Ya. Nah, jadi itu juga yang menjawab ketika sering kita tanya, di mana benda-benda peninggalan Yesus kan? Mana kainannya? Holy Grail, kalau yang dihebohkan kan Holy Grail. Cuman secara ini ingat ya, kalau kisah yang abang sampaikan kemarin itu valid mengenai Samiri, ya kan? Ya kan? Yang kajian itu ya. Aku jadi bandal nih, aku jadi mulai Tapi nyambung kan? Kajian aku itu nyambung kan? Ya? Nyambung, aku udah jadi lebih oke gitu. Karena apa? Selama ini ada missing link. Kenapa Nabi Isa yang harus bunuh antikris? Kenapa bukan masalahnya Nabi Isa yang bisa bunuh Dajjal? Ada dendam apa di antara orang tua kan gitu kan? Itu yang selalu maksudnya? Kok tiba-tiba dibuat gitu? Nah, karena Dajjal ini yang menyesatkan kaumnya Nabi Isa ini. Ya, karena kan ada dikatakan juga tuh, di antara yang hadir di sini ada satu orang yang tidak akan mati sampai dengan ya kan? Anak manusia datang kedua kalinya. Itu kan nubuatan kan? Ya. Nah, seharusnya kalau nubuatan itu pasti terjadi. Oke. Nah, pertanyaannya siapa yang dimaksud Yesus itu, bahwa ada di antara murid-muridnya itu yang nggak mati sampai akhir zaman? Ya, malam aku cerita sama Bang Juma juga tuh masalah tuh. Ini Aki. Maka. Ya juga ya, katanya. Ya juga ya. Pertama dia nggak, itu dia bilang untuk diri dia sendiri, dia bilang. Nggak mungkin Aki, gue bilang. Enggak, karena di situ dibuat gini ya, ada ayat, ntar aku buka ya. Hingga anak manusia datang. Hingga anak manusia datang, berarti bukan dia. Iya, Bang Juma beranggapan tuh dia gitu. Bukan bilangkan untuk diri sendiri. Tidak Aki, gue bilang. Untuk muridnya. Ada yang hadir di situ, salah seorang yang hadir di situ, dia bilang. Nah, jadi dulu. Lanjut lagi ke aku. Kenapa Freemason tadi kan kita anggaplah orang yang Freemason kan dari Yahudi juga lah ya, Yahudi yang ya itu kan pecahan dari Templar kan. Nah, Templar apa namanya? Pokoknya kesatria Templar ini kan yang mengawal pilgrim itu awalnya kan. Dibentuk kan untuk mengawal pilgrim itu, mengawal penjara. Nah, jadi tahu nggak Bang, ketika mereka itu mengawal dari Eropa ke Yerusalem, itu berapa banyak kejahatan yang mereka buat Bang. Sehingga mereka itu menjadi satu ordo yang sangat berpengaruh dan mempunyai harta yang banyak. Satu tengok ya, mereka menerapkan sistem cek pertama kali itu. Jadi ketika mau berangkat, pihak yang mau ikut ziarah itu menyerahkan uangnya ataupun mungkin seluruh hartanya kepada si Templar, dan itu bisa diambil di Yerusalem. Paham ya? Iya.
Nah itu bisa diambil kayak cek, kayak buku cek. Nah pertanyaannya siapa yang tahu kalau ini manusia bisa selamat atau enggak sampai sana? Jangan-jangan dia sendiri yang bunuh pun bisa. Ya kan? Makanya dia paling kaya saat itu. Udah, setelah itu mereka bawa relik-relik. Kalau yang dibilang Nabi Sulaiman itu mereka bawa semua. Kalau menurut kisah ya. Yang ketiga, mereka itu ketika melewati Mesir itu menjarah makam Farao. Maka kan tidak ada makam Firaun yang ditemukan secara utuh kecuali satu orang, Tutankhamun.